Luar biasa ya Allah itu. Maha betul Allah itu. Kenapa Mas kok begitu? Iya, Amerika yang begitu dikdaya, adidaya, negara adidaya, superpower, itu ternyata ketika Allah kirimkan makhluk yang super kecil berupa virus corona, itu juga kewalahan. Wah, luar biasa. Ini tanda-tanda kehebatan Allah bahwa memang yang superpower itu sebenarnya bukan Amerika, atau bukan raja, atau bukan presiden, atau bukan perdana menteri, atau bukan orang kaya, bukan pengusaha. Semuanya itu dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita episode ke-7 dalam kajian kitab Kasyifatus Saja karya Hadratus Syekh Muhammad Nawawi Banten. Kemarin kita sampai kepada pembahasan tentang rukun Islam, atau kalau di dalam kajian kemarin saya kasih judul Islam hancur karena apa. Di situ karena memang mengkaji tentang rukun Islam. Rukun Islam itu adalah tiang-tiang penyangga agama Islam, sehingga kalau itu tidak dilaksanakan maka robohlah Islam itu, menjadi hancur ya. Oke, kita meneruskan pada hari ini. Faidatun, Syekh Nawawi ingin menambahkan satu faedah atau satu tambahan ilmu ya, tambahan wawasan terkait tentang apa kemarin, macam-macamnya ibadah. Jadi ada ibadah itu yang badaniyah zahirah, ada yang badan dan dilakukan oleh hati ya. Seperti misalkan kemarin itu tawakal, berpikir dan seterusnya. Lalu karena membahas tentang bahwa berpikir itu adalah juga masuk kategori beribadah, lah di sini enter pointnya ya, pintu masuknya kepada faedah ini. Maka kemudian Syekh Nawawi berusaha memperjelas lagi macam atau model berpikir yang seperti apa itu loh, yang nanti masuk dalam kategori ibadah yang badaniyah, yang qalbiyah yang kemarin. Apa kata Syekh Nawawi dalam kitabnya ini? Qala, berkata siapa jumhurul ulama'i, mayoritas ulama, inna tafakkura, bahwa berpikir itu ala khamsati aujuhin, dibagi menjadi 5 model ya, atau 5 objeknya ya, 5 objeknya. Yang pertama, imma fi ayatillahi, berpikir tentang kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Jadi kita memikirkan misalkan begini, luar biasa ya Allah itu, maha betul Allah itu. Kenapa Mas kok begitu? Iya, Amerika yang begitu dikdaya, adidaya, negara adidaya, superpower, itu ternyata ketika Allah kirimkan makhluk yang super kecil berupa virus corona, itu juga kewalahan. Wah, luar biasa. Ini tanda-tanda kehebatan Allah bahwa memang yang superpower itu sebenarnya bukan Amerika, atau bukan raja, atau bukan presiden, atau bukan perdana menteri, atau bukan orang kaya, bukan pengusaha. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikasih makhluk yang super kecil, bukan hanya kecil sekali, itu ukurannya entah sudah berapa, itu mestinya super kecil, itu perusahaan yang raksasa pun itu ambruk. Bisa
terdampak. Perusahaan yang kecil juga, yang besar pun juga bisa terdampak karena hal makhluk yang super kecil tadi. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh mentang-mentang ya. Jadi yang pertama itu berpikir tentang ayat-ayat Allah. Banyak ayat-ayat Allah. Wa fi anfusikum afala tatafakkarun, misalkan dalam diri kita itu, kenapa kok kita tidak mau berpikir ini? Dalam anatomi tubuh kita itu banyak tanda kekuasaan Allah. Tidak perlu misalkan kita melihat alam semesta atau langit, planet lain, bumi, bagaimana lautan, gunung, dan seterusnya. Sebenarnya di dalam diri kita, kalau kita mau berpikir, kita kemudian akan sampai pada kesimpulan dan keyakinan yang mantap, yang mapan, bahwa Allah itu adalah Maha. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengatur, bagaimana sel-sel tubuh di dalam tubuh ini bekerja, bagaimana aliran darah ini beredar, bagaimana kemudian pori-pori ini, dan seterusnya. Bagaimana jantung berdetak, bagaimana paru-paru bekerja, dan banyak hal. Atau kalau mau yang agak-agak tampak di mata, bisa kita contohkan misalkan mata ya, mata ini kan yang lahiriah saja. Kalau yang pori-pori, sel dan seterusnya itu kan batiniah. Tentu butuh kajian dari dokter atau harus pakar lah di dalam bidang medis untuk membicarakan itu ya. Tapi kalau mata, coba bayangkan, kita berpikir tentang bagaimana Allah hebatnya membuat mata kita, menciptakan mata. Mata itu dikasih bulu mata ini. Bulu mata ini ada faedahnya. Ya, ini untuk menyaring debu atau sesuatu yang berusaha masuk ke dalam mata. Mata itu ketika ada sesuatu yang mau masuk ke mata, itu otomatis mata langsung menutup. Tidak perlu saklar. Tidak perlu tombol gitu ya. Mau menutup ya tidak perlu tombol, mau membuka tidak perlu tombol. Ketika tidur itu kemudian tertutup, nanti bangun terbuka. Itu luar biasa dan itu adalah jendela dunia. Dengan itu kemudian kita bisa melihat gitu. Bisa melihat isi dunia. Walaupun nanti ada quote ya, ada ada kalimat yang keren menurut saya. Ada kalimat begini dan ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab ya. Kenapa orang itu kalau tertawa sangat tertawanya itu terbahak-bahak, gembira betul. Ketika orang gembira dan tertawa, itu mata kan cenderung tertutup. Ayo, kenapa kok tertutup? Apa katanya dalam quote itu? Karena keindahan dunia tidak bisa hanya dirasakan dengan mata, tapi juga harus dirasakan dengan hati. Ya, ketika mata terbuka bisa merasakan keindahan dunia yang tampak mata ini. Tapi ketika kita mata terpejam, ini imajinasi kita itu bisa merasakan kebahagiaan, kenikmatan dunia yang tidak bisa mungkin ditangkap oleh mata tadi. Itu mata, kemudian bagaimana tangan bisa bekerja sama, yang kanan dan kiri itu bagi tugas. Bagaimana kemudian hidung itu lubangnya di bawah tidak di atas. Telinga, bagaimana telinga bentuknya seperti itu, ada di pinggir, kanan kiri, dan ada di dekat kepala ya. Elastis, tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lembek. Karena kalau terlalu lembek nanti kalau kita naik sepeda motor tidak pakai helm dan itu ngebut, wah maka itu kayak patkai nanti ya, plek kayak begitu. Tapi kalau terlalu keras telinga itu, nanti kalau kita tidur, wah itu gawat, bisa takut patah telinganya dan seterusnya. Maka itu sudah harus disyukuri dan disitulah terdapat ayatullah, tanda-tanda Allah itu. Nah, berpikir tentang ayat-ayat Allah dari apa saja yang di sekitar kita gitu ya. Wa yalzamu dan
menimbulkan ya terhadap berpikir tadi ya, at-tawajjuhu apa menghadap atau konsentrasi atau fokus ilahi kepada Allah. Jadi ketika kita berpikir tentang ayat-ayat kekuasaan Allah itu tadi, maka itu akan menimbulkan perasaan atau menimbulkan sikap kita tawajjuh ilaihi. Tawajjuh itu tidak tolak-toleh, fokus kepada Allah, konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqinu bihi ya. Wal yaqinu bihi, dan juga membuat kita semakin mantap, semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Au fi nikmatillah, atau berpikir tentang nikmat Allah. Wah, ini itu tuh sudah banyak sekali. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah, maka kamu tidak akan mampu. Wah. Nikmat tidak sakit gigi. Makanya itu kesehatan itu, kata ulama, kesehatan itu tajun. Itu adalah mahkota. La ya'lamuha illal amrad atau illal mardo. Tidak akan diketahui bahwa seseorang yang sehat itu memakai mahkota kecuali oleh orang-orang yang sakit. Makanya di dalam hadis Nabi misalkan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat di mana orang itu menjadi terlena atau sering melupakan. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan, wal faraghu, dan kesempatan. Orang akan tahu nikmatnya sehat saat dia sakit, atau minimal saat berkunjung ke rumah sakit dan melihat betapa banyak orang yang terkapar di sana sedang mengalami berbagai macam penyakit itu. Kesempatan juga begitu. Orang tidak akan menghargai nikmat kesempatan itu kecuali dia sudah dalam kondisi kepepet, sudah kondisi terdesak. Baru kemudian dia merasakan betapa kesempatan itu sangat mahal. Contoh misalkan begini. Ada seorang mahasiswa, dia di semester 7 ya. Semester 7 atau mungkin semester 6 ya. Itu kan sudah bisa mulai menulis penelitian atau skripsi. Lumrahnya mahasiswa itu lulusnya di semester 8. Semester 8 akhir itu sudah lulus. Walaupun nanti ada yang lulus semester 9, mungkin ada yang sampai semester 14 ya. Karena terlalu lama, dulu zaman mengamalkan konsep dalam ta'lim bahwa belajar itu harus lama. Lalu di semester 6 dia santai-santai saja. Pikirnya, ini kan masih kurang setahun. Semester 7 di tahun sudah dapat 3,5 tahun dia kuliah, dia masih santai-santai saja. Sudahlah, saya tinggal nge-game, saya tinggal bermain, saya tinggal misalkan berpacaran misalkan. Lalu setelah itu begitu semester 8 teman-temannya sudah pada mau selesai, bahkan sebagian sudah ada yang sudah ada yang wisuda pas waktu akhir semester 7 kemarin. Dia mulai gopoh, mulai kaget. Ini kok saya saja yang belum selesai. Akhirnya begitu deadline kurang 1 bulan, dia sudah berusaha untuk menyelesaikan skripsinya itu. Maka di saat itulah dia kemudian merasakan, andaikan dulu saya seperti teman-teman, saat masih agak longgar itu saya melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi, maka tentu saya tidak akan terburu-buru seperti sekarang dan kerepotan seperti sekarang. Itu namanya nikmat al-faragh, kesempatan. Maka selama kita ada kesempatan, lakukan apa yang bisa kita lakukan, jangan tunda-tunda ya. Wa yatawalladu anhul mahabbatu, dari
memikirkan tentang nikmat Allah itu nanti akan muncul, akan lahir mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh begini, kalau ini tidak usah ke Allah saja, kita sesama makhluk. Kalau saya berpikir tentang seseorang, ya, misalkan Pak Haji Mahrus, ya, tentang Pak Haji Mahrus, saya memikirkan Pak Haji Mahrus karena dan mengenang pemberian Pak Haji Mahrus ke saya. Haji Mahrus itu sudah membantu saya menyelesaikan pembangunan asrama santri misalnya. Lalu Pak Haji Mahrus itu juga sudah menyumbangkan perpustakaan, menyumbangkan uang 100 juta untuk membeli perpustakaan, untuk membeli koleksi kitab-kitab dan buku-buku untuk perpustakaan pesantren. Atau kemudian saya juga ingat bahwa Haji Mahrus itu pernah membelikan atau menambahi kekurangan saya dalam membeli mobil. Saya pas membeli mobil harganya 350, ternyata Haji Mahrus itu menambahi sebanyak 70 juta. Jadi saya mengingat-ingat gitu. Saya ingat satu persatu nikmat yang diberikan oleh Haji Mahrus. Apa yang terjadi? Maka kecintaan atau paling tidak rasa militansi, rasa sayang, rasa menjadi akrab dengan Haji Mahrus itu akan muncul dalam diri saya. Sama seperti terhadap Allah begitu. Diam, dalam kondisi diam, merenung, letakkan semua gadget, HP diletakkan, televisi dimatikan, kalau perlu, kalau punya lampu tidur itu dinyalakan. Kalau misalkan punya aroma terapi, ya, itu dinyalakan juga. Nanti asapnya, yang asap aroma terapinya itu biar juga bisa membantu relaksasi. Lalu saat relaksasi diam, merenung, sambil zikir di dalam hati, itu kemudian coba dibayangkan nikmat Allah dari mulai kecil. Ya, nikmat Allah dibayangkan. Kalau misalkan kita membayangkan tentang harta, tentang ekonomi, finansial. Oh, ternyata finansial itu saya kok begini, kok sedikit, kok kekurangan. Coba bandingkan dengan orang lain yang mereka punya finansial mungkin tapi sakit-sakitan. Sementara kita itu sehat walafiat, tidak perlu berobat, makan apa saja boleh. Atau bandingkan dengan tetangga kanan kiri yang lebih membutuhkan dan lebih parah kondisinya dari kita. Maka itu akan nikmat sekali di dalam hati. Lah itu akan menimbulkan mahabbah, menimbulkan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au fi wa'dillahi, atau di dalam memikirkan tentang ancaman Allah. Ada punishment atau hukuman dari Allah. Innallaha syadidul iqab, misalkan Allah itu kalau menyiksa itu sangat pedih, sangat dahsyat. Nah, itu juga dipikirkan bagaimana nanti siksaan Allah terhadap orang yang meninggalkan sholat, bagaimana siksaan Allah terhadap orang yang membunuh, terhadap orang yang berzina, terhadap orang yang berpacaran, terhadap orang yang makan harta riba. Itu dipikirkan betapa banyak ancaman-ancaman Allah, hukuman-hukuman Allah itu tadi. Apa yang terjadi kemudian? Wa yatawalladu, dan muncul anhu dari pemikiran tentang ancaman Allah tadi, ar-raubatu, wa'dillah itu janji Allah, ya. Memikirkan tentang janji Allah. Memikirkan tentang janji Allah bahwa nanti kalau orang itu melakukan sholat jamaah nanti pahalanya sekian, kalau orang melakukan sholat 5 waktu sekian, kalau kemudian melakukan haji begini, melakukan umroh begini. Jadi difikirkan reward atau hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tadi. Walaupun tentu berpikiran seperti ini nanti menjadikan kita kelasnya itu bisa kelas
cuma khawas atau bahkan awam di dalam bab ikhlas ya. Sebagaimana saya sebutkan kemarin bahwa ikhlas itu ada ikhlasul awam, ikhlasul khawas, ikhlasnya orang yang khawasul khawas. Kalau ikhlasnya orang awam itu dia melakukan ibadah, melakukan sesuatu itu karena orientasinya hanya ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Baca waqiah biar kaya, sholat duha biar lancar rezekinya, biar dapat pekerjaan, ya itu saja. Tapi kalau yang khawas, dia melakukan ibadah atau apa saja aktivitas itu dalam rangka orientasinya adalah untuk akhirat. Dia ingin surga, terhindar dari neraka. Kalau khawasul khawas itu lillahi ta'ala sudah. Memang tidak mengharapkan balasan di dunia maupun di akhirat. Hanya ingin mematuhi perintah Allah. Itu saja titik. Mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi memikirkan janji-janji Allah, wa'dun tadi, itu akan melahirkan atau menimbulkan perasaan suka, ya, semangat ya, akan jadinya suka. Kalau orang itu misalkan begini, kayak yang pernah saya utarakan kepada teman-teman ya, teman-teman santri itu saya utarakan begini, bagaimana caranya mendobrak semangat teman-teman itu untuk menulis atau untuk membaca buku. Bagaimana caranya mendobrak teman-teman santri itu untuk senang membaca buku? Tentu yang pertama adalah perpustakaan harus ada. Atau walaupun dengan koleksi yang minimal ya. Yang kedua, itu bisa dengan dilombakan. Dilombakan untuk menulis resensi. Resensi itu sekilas atau selayang pandang tentang sebuah buku. Buku itu tentang apa sih ceritanya? Itu ringkasannya. Paling ringkasnya itu nanti jadinya resensi. Lah, coba misalkan ada lomba untuk meresensi buku. Tentu kan nanti anak-anak itu dan hadiahnya menarik. Misalkan hadiahnya yang juara 1 itu 3 juta, juara 2 2 juta, juara 3 1 juta. Lah, ini hadiah ini kan namanya reward. Ketika ada reward kayak gini, ini namanya wa'dun ya. Ada reward kayak begini, apa yang terjadi kemudian? Santri-santri itu walaupun tidak semuanya mungkin, itu akan termotivasi. Ini namanya raubah. Termotivasi untuk mengikuti lomba itu. Kalau mau mengikuti lomba itu, maka harus baca buku tertentu kemudian diresensi. Itu namanya wa'dun ya. Dan akan melahirkan motivasi ya, untuk semakin giat dan semangat melakukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah aufi wa'idillah atau memikirkan tentang ancaman-ancaman Allah. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, yang kebalik ya. Memikirkan bagaimana siksa Allah di neraka, bagaimana ancaman Allah terhadap orang yang meninggalkan sholat. Ini konteksnya puasa Ramadan, apa ancaman Allah bagi orang yang tidak berpuasa, dan seterusnya. Wa yatawalladu anhur rahbatu. Dari situ karena memikirkan ancaman itu akan lahir perasaan takut. Santri juga begitu. Ketika misalkan ucul kalau keluar atau bolos keluar dari pondok tanpa izin, maka nanti hukumannya adalah baca Yasin 41 kali. Wah, itu kan mikir-mikir jadinya. Jadi wa'id tadi yang berupa hukuman membaca Yasin 41 kali, itu kemudian menyebabkan orang atau anak atau santri itu tadi takut untuk melakukan keluar tanpa izin tadi. Gitu kan. Tentu kita pilih hukuman yang begitu karena kalau hukuman fisik itu nanti akan dipermasalahkan ya. Akan dipermasalahkan karena itu sudah bisa masuk kategori pidana ya. Pidana. Walaupun saya tidak setuju semuanya kemudian dipidana begitu. Tapi dalam hal tertentu begini loh. Kalau kemudian seorang guru dan orang tua ya, seorang guru dan orang tua itu dia tidak dikasih aturan terkait bagaimana memperlakukan tidak dikasih undang-undang terkait bagaimana harusnya memperlakukan seorang anak dan murid, boleh jadi kemudian seorang bapak, orang tua, atau seorang guru itu menyiksa terhadap anaknya atau muridnya. Atau kalau seorang guru boleh jadi kemudian melecehkan secara seksual.
Boleh jadi begitu. Jadi memang undang-undang itu harus ada sebenarnya. Aturan negara itu harus ada terkait bagaimana sih sikap seorang guru, orang tua terhadap anaknya. Lah, tapi juga jangan kebablasan aturan itu gitu loh. Juga jangan kebablasan artinya juga harus melihat pertimbangan dari aspek guru, dari aspek orang tua. Jadi sehingga nanti bisa seimbang aturan-aturannya itu. Karena kalau misalkan hanya begini ya, pokoknya memukul, ada orang tua atau guru memukul anaknya atau muridnya, maka itu sudah bisa dipidana. Sudah. Tentu memukulnya yang bagian mana saja. Lah misalkan ini hanya memukul dengan dengan sapu lidi misalkan ya. Sapu lidi jumlahnya pun tidak banyak. Misalkan hanya 15 sapu lidi itu. 15 biting gitu. 15 biting kemudian dikumpulkan, dipukulkan ke betisnya. Lalu itu dilaporkan. Ketika diurus, kenapa kok kamu pukul begitu? Lah anak saya sudah umur 15 tak sholat. Ya saya pukul. Lah disinilah kemudian akan menjadi masalah. Ketika kemudian anak yang dibela saat seperti ini, justru orang tuanya yang dipenjara, anak akan semakin balelo, semakin tidak mau dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin tidak mau dia sholat, tidak mau puasa, tidak mau melakukan yang lainnya. Padahal memang anjuran Nabi itu sebagaimana yang telah saya sampaikan ya, bahwa anak itu di usia 7 tahun itu kita wajib untuk memerintahkan anak untuk sholat dan puasa. Di usia 10 kita sudah wajib untuk memukul. Tapi pukulannya ghairu mubarrih, yang tidak bisa yang tidak mencederai. Kalau memukul betis itu saya kira tidak mencederai. Beda misalkan mukul dada, mukul perut, atau mukul leher, atau mukul belakang leher, atau mukul kepala, mukul muka, wajah. Itu kan bahaya. Jadi harus sebenarnya ini tugas DPR ya. Kalau misalkan memang ada santri-santri yang concern terhadap ini, yang ingin concern membenahi ini, ya silakan menjadi DPR. Dengan cara yang baik, kemudian menjadi DPR, disitulah kemudian diperjuangkan. Bagaimana agar undang-undang tentang anak itu disempurnakan gitu loh. Karena dalam konteks tertentu ketika kasus-kasus tertentu ketika misalkan dia meninggalkan sholat dipukul, itu kalau dipermasalahkan secara pidana kan repot gitu loh. Aufi taksirin nafsi, atau di dalam kekurangan dirinya atau kelemahan dirinya anit taati, dari melakukan ketaatan. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah usia 34 tahun. Misalkan ya, kayak saya kelahiran 86, sekarang berarti sudah usia 36 ya. Saya sudah usia 36, tapi ibadah saya itu kok hanya yang wajib-wajib saja ya. Tahajud jarang, duha jarang, sholat hajat jarang, kemudian sholat sunnah yang lain jarang. Ini yang wajib, bahkan yang wajib kadang bolong-bolong, ya Allah. Jadi dia memikirkan tentang bagaimana selama ini dia itu sudah bersifat sembrono. Dia sudah lalai dari melakukan ketaatan itu. Kalau orang mau memikirkan kesalahan-kesalahannya itu tadi, wa yatawalladu, dan muncul anhu, dari pemikiran tentang kesalahan-kesalahannya tadi, al-haya'u bil fathi wal maddi. Al-haya itu malu, fathah atau dibaca fathah haknya dan ianya dibaca panjang ya. Dibaca panjang. Wa huwa al-inkibadu wal inziwa. Haya malu itu adalah ingkibat. Ingkibat itu mengerut ya, mengisut. Orang kalau malu kan mengisut, jadinya mengerut. Al-inziwa itu dari kata-kata zawiyah. Zawiyah itu pojok, corner. Makanya inziwa itu dia menyudut, terpojok, merasa dirinya terpojok. Iya ya, malu betul ya, saya itu sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah, tapi kok pekerjaan saya, ketaatan saya cuma segini ya, ibadah saya begini saja.
Lah itu akan menimbulkan rasa malu itu kemudian ya. Atau dalam konteks beginilah, kalau dalam konteks pesantren ya, ada santri dia malam begitu mau tidur dia merenung, berpikir kemudian, mengingat-ingat kesalahan-kesalahannya. Bagaimana dia melanggar, keluar dari pondok pesantren tanpa izin kiai, tanpa izin ustadz itu sudah puluhan kali. Bahkan dia punya pacar misalkan ya, dia kemudian bawa HP, dia jarang sholat misalkan, sholat berjamaah, itu dipikirkan betul. Akhirnya apa yang muncul? Kalau itu serius memang dipikirkan begitu, muncul rasa malu dia akhirnya. Ketika muncul rasa malu, bahkan bertemu ustadz dia sungkan, malu. Bertemu kiainya dia malu. Syukur-syukur kalau rasa malu ini kemudian bisa membangkitkan semangatnya untuk membenahi yang salah-salah tadi. Qala Ahmad ibnu Athaillah, berkata Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari ya, di dalam kitabnya Al-Hikam itu, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minat ta'at. Min alamati mautil qalbi, di antara indikasi hati itu mati, hati itu suram, hatinya keras, adamul husni, yaitu tidak sedih, alama atas apa, fata yang terlewat, ka dari kamu ya, minat taati dari ketaatan. Orang yang tidak sedih atas ketaatan yang ditinggalkannya, yang terlewatkannya, itu pertanda hatinya mati. Misalkan dia tidak sholat subuh ya, karena mungkin tidurnya terlalu malam, walaupun dengan udzur. Mungkin tidurnya jam 2 lah ya, jam 2, lalu dia bangun jam 8. Bangun jam 8 itu kan sudah kesiangan. Ya. Secara hukum fikih, orang yang seperti ini kan dianggap udzur. Dia meninggalkan subuh atau bangun kesiangan tadi, atau meninggalkan subuhnya ya, karena ketiduran, karena tertidur, dan tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Ya, saya ulang, tidurnya sebelum masuk waktu subuh. Dia kok tidur jam 2 sebelum masuk waktu subuh, kemudian subuh dia tidak bangun jam 8. Ini dia meninggalkannya, itu dianggap udzur. Karena ada udzur tidur yang sebelum waktunya. Sehingga sebenarnya kan tidak terlalu salah orang ini gitu loh. Ya karena tidur tadi. Tapi kemudian dia menyesal, ya Allah, ini kenapa kok saya meninggalkan sholat subuh, ini karena terlalu malam. Sudah besok saya tidurnya jam 10 saja, atau maksimal sudah jam 11 saya harus tidur. Begitu ada perasaan bahwa dirinya melakukan kesalahan gitu loh. Ada perasaan sedih ketika ketaatan itu terlewat dari dirinya. Bukan tenang-tenang saja. Di antara contoh atau indikasi tanda bahwa dia tenang-tenang, dia mengkodoknya nanti dulu. Santai saja kan. Di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan kalau karena udzur meninggalkannya, maka itu tidak harus mubadarah, tidak harus segera diqodoi. Akhirnya santai-santai. Itu walaupun secara syariat, secara hukum fikih itu benar, tapi secara akhlak itu tidak benar ya. Secara tasawuf itu tidak benar. Harusnya orang itu punya rasa sedih ketika dia terlewat sholat fardu tidak dilakukan di waktunya. Wa tarkun nadami, dan tidak menyesal alama fa'al tahu, dari apa yang dilakukannya, min wujudi zallati, yang berupa kesalahan-kesalahan. Dia melakukan dosa tidak menyesal, bahkan cerita kemana-mana dengan bangganya, kemudian menceritakan ke orang lain, ke anak-anak turunnya misalkan ya. Oh, kalau ayah itu dulu minum whisky itu bukan hanya 1 botol kayak kamu. Ayah itu 10 botol itu loh, tidak mabuk. Wah, dengan bangganya begitu, itu kan berarti hatinya mati, karena dia tidak ada penyesalan sama sekali, padahal dia sudah melakukan kesalahan gitu ya.
Wa qala aidon. Kemudian Ibnu Athaillah Sakandari juga berkata, al-husnu, kesedihan ala fuqdani taati, karena terlewat atau tidak melakukan ketaatan, fil hali, di saat itu juga, ya. Jadi ketika dia meninggalkan ketaatan, saat itu juga dia merasa sedih. Tapi ma'ada min nuhudi, tapi tidak ada usaha untuk bangkit. Ail irtifa ilaiha, untuk bangkit, untuk melakukan ketaatan tadi, fil mustaqbali, di masa berikutnya atau di waktu berikutnya, min alamatil iktirori, itu termasuk tanda tertipu. Nah, ini kan banyak sering. Jadi penyesalan saja tanpa adanya motivasi yang membuat dirinya untuk bangkit dan membenahi yang salah, itu adalah tipuan setan. Jadi orang yang tertinggal tadi tidak melakukan sholat subuh kesiangan, dia kemudian, Allah, iya ya, saya ini kok meninggalkan subuh ya, bolak-balik. Tapi kemudian dia tidak membenahi jam tidurnya. Dibiarkan saja jam tidur ya tetap, kadang jam 3, kadang 1/4 jam sebelum subuh sudah tidur. Apalagi disengaja, tidur sebelum waktu subuh kan, nanti tidurnya dianggap udzur itu. Meninggalkan sholatnya tidak dosa-dosa amat misalkan. Lah ini justru tertipu banget. Jadi perasaan sedih itu harus disertai dengan semangat untuk bangkit, membenahi kesalahan-kesalahannya tadi. Faidatun. Jadi yang tadi yang berpikir itu ada 5 ya. Ayatullah, tanda-tanda kekuasaan Allah, kemudian nikmat Allah, kemudian janji Allah, kemudian ancaman Allah, kemudian kesalahan-kesalahan kita ya, atau kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan ketaatan. Itu yang masuk dalam objek berpikir yang dikatakan oleh jumhur ulama tadi ya. Qala berkata, siapa ba'duhum, sebagian ulama, mahabbatullahi, adapun cinta kepada Allah, ala asrati ma'anin, itu memiliki 10 makna. Min jihatil abdi, dilihat dari sudut pandang manusia atau seorang hamba. Dilihat dari sudut pandang kita sebagai hamba, kalau kita kemudian mengatakan mahabbatullah, kita cinta Allah gitu ya. Ini bukan Allah cinta kepada kita, tapi kita yang cinta kepada Allah. Itu maknanya apa? Itu maknanya ada 10. Kata Syekh Nawawi mengutip pendapat sebagian ulama. Apa yang pertama? Ahaduha, yang pertama, ayat takida, yaitu meyakini annallahu ta'ala, bahwa Allah ta'ala mahmudun, itu terpuji, min kulli wajhin, dari segala aspek, wa bi kulli sifatin min sifati, dan dengan semua sifatnya. Jadi yang pertama, cinta kita kepada Allah itu tercermin di dalam keyakinan kita bahwa Allah itu maha terpuji dalam segala hal, dalam segala kondisi maha terpuji. Makanya Nabi mengajarkan, kalaupun kita dapat dapat musibah, dapat sesuatu yang tidak mengenakkan, Nabi tetap memuji. Alhamdulillahi, gimana kemarin itu? Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu bika min hali ahlin nar. Jadi terpuji Allah itu dalam semua aspek, dalam semua situasi, dalam semua kondisi, itu Allah terpuji. Kemudian sifat-sifatnya itu sangat mulia. Jadi meyakini itu, ketika kita meyakini Allah terpuji, dilihat dari aspek apapun dan dalam kondisi apapun, sifatnya sempurna, itu berarti kita sudah kategori muhibbullah, pecinta Allah gitu loh. Yang kedua, saniha, yang kedua, ayat yang kedua dari 10 makna tadi, ayat kita, yaitu meyakini annahu, bahwa Allah muhsinun, itu berbuat baik, ila ibadihi, terhadap hamba-hambanya, mun'imun, juga memberikan nikmat, mutafaddilun, dan memberikan anugerah alaihim, kepada hamba-hambanya. Keyakinan kita bahwa Allah itu berbuat baik terhadap
hamba-hambanya, memberikan nikmat, memberikan rezeki kepada kita. Keyakinan seperti itu loh, itu juga ekspresi cinta gitu loh. Itu juga cinta kita kepada Allah sehingga kita pantas menyandang gelar pecinta Allah, muhibbullah. Yang ketiga, salisuha, yang ketiga dari 10 makna tadi, ayat takidah yaitu meyakini annal ihsana, bahwa kebaikan minhu yang datang dari Allah ilal abdi kepada seorang hamba akbaru itu lebih besar wa ajallu dan lebih agung min ayyuqabala dari hanya sekedar dibalas oleh kita biqaulin dengan ucapan alhamdulillah au amalin atau perbuatan kita ya au amalin atau perbuatan kita minhu dari Allah wa in hasuna minhu dari hamba tadi wa in hasuna walaupun perbuatan atau bandingan atau pujian atau ucapan dan perbuatan yang berniat untuk membalas kebaikan Allah tadi itu walaupun sudah kualitasnya bagus menurut kita, walaupun sudah banyak secara kualitas, secara kuantitas, usaha kita, ucapan kita, perbuatan kita untuk membalas kebaikan Allah itu sudah luar biasa banyak. Tetap kita harus meyakini bahwa kebaikan Allah lebih besar dari usaha kita semua untuk membalas kebaikannya. Ya, itu juga termasuk cinta. Gitu. Keyakinan semacam itu juga cinta. Yang keempat, rabi'ah, yang nomor 4 dari 10 makna tadi, ayat takidah, seseorang meyakini qillata qadayahu sedikitnya aturan-aturan Allah alaihi kepada hamba tersebut, wa qillata takalifi dan sedikitnya beban-beban yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Jadi kita memikirkan begini loh, jangan merasa terbebani sebagai hamba. Islam itu berat, ada sholat 5 waktu, subuh-subuh enaknya tidur kok ada sholat segala. Jadi dia merasa bahwa aturan Allah atau qadiyah Allah itu tadi, aturan-aturan Allah dan beban-beban taklif ya, beban-beban syariat dari Allah itu dianggap sangat berat, sangat membebani kita, sangat banyak. Itu ketika kita begitu berarti kita tidak cinta. Karena orang yang cinta itu berani mengorbankan dirinya, jiwanya, hartanya, waktunya untuk memikul beban orang yang dicintainya. Sama seperti orang misalkan mencintai sebagaimana mencintai istrinya ya, sebagaimana dikisahkan oleh para kiai-kiai yang biasa berdakwah itu ya, dai. Kalau ada pengantin baru itu boncengan pakai sepeda pancal, sepeda pancalnya sepeda cowok itu. Jadi sepeda yang lama itu, yang vintage gitu ya, yang unik, yang klasik itu. Wah, itu kan tidak seperti sepeda federal yang baru-baru itu yang bisa di setting gearnya itu. Itu kan berat sekali. Begitu tanjakan kemudian adik istrinya itu bilang, yang pengantin baru yang cewek itu bilang, "Mas, berat ya Mas?" "Oh enggak, kuat kok," gitu. Lah, itu kan berarti apa? Beban seberat apapun oleh orang yang mencintai akan dirasa itu sangat ringan, sangat sedikit. Gitu ya. Jadi ketika kita yakin bahwa sebenarnya sederhana kok Islam itu. Tidak banyak aturannya dalam Islam. Loh, tapi aturannya itu seabrek. Itu tidak membebaniku kok. Itu menurut saya sedikit. Lah, itu berarti sudah pecinta Allah. Khamisuha yang nomor 5 dari 10 makna tadi, ayyakuna orang tadi fi amati auqatihi dalam keseluruhan waktunya atau dalam dalam mayoritas waktunya, kebanyakan waktunya, khaifan itu takut, wajilan dan juga takut, min i'radihi takut dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wasal bima dan diambil sesuatu akroma yang memuliakan Allahu pada orang tadi bihi dengan sesuatu tersebut,
Berupa apa? Min ma'rifatin, berupa ma'rifat, bisa mengetahui Allah ya, wa tauhidin, dan tauhid, keyakinan, wa ghairihima, dan yang lain. Dalam setiap waktu dia tidak merasa aman ya. Ini ciri-cirinya orang muslim itu tidak merasa aman. Tidak merasa aman dari kemungkinan bahwa kita itu kemudian dicabut iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut Islam kita, dicabut hidayah dari kita. Kemudian dicabut kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada kita, semisalkan ma'rifat, misalkan kecerdasan, misalkan tauhid. Jadi kita terus ada perasaan khawatir ini tadi. Tapi tentu kekhawatiran ini kemudian tidak boleh menimbulkan sikap kemudian malas-malasan untuk menjalankan ketaatan. Jadi tetap harus seimbang antara roja dan khauf, antara kekhawatiran terhadap kemungkinan tadi dan juga harapan bahwa dirinya akan ditetapkan dalam iman, dalam tauhid. Kalau dia sudah dapat mukasyafah, bisa menyingkap tabir-tabir rahasia Allah, itu juga dia berharap agar itu bisa terus eksis di dalam dirinya. Di samping itu, dia juga berusaha mengurangi kadar roja itu sehingga bisa 50-50 dengan kadar khaufnya ya. Sadiswa yang nomor 6 dari 10 makna tadi, ayyara, seorang hamba melihat annahu, bahwa dirinya fi jami' amal ahwalihi, dalam semua kondisi, wa amalihi, dan cita-citanya, muftagiron, butuh ilaihi, kepada Allah, la ghina lahu, tidak tidak mungkin dia seorang hamba tadi untuk tidak butuh atau untuk merasa kaya anhu dengan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah dia meyakini bahwa dalam situasi dan kondisi dan cita-cita apa saja pun kita butuh Allah. Tidak mungkin kita merasa kaya dan tidak butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita munculkan di dalam hati sifat rasa butuh kepada Allah dalam semua keadaan, maka itu kita sudah disebut dengan pecinta Allah, muhibbullah. Kita sudah menyandang predikat mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiuha, yang nomor 7 dari ke-10 makna tadi, ayyudima, dia melanggengkan dikrahu, ingat kepada Allah, bi ahsanima, dengan sebaik-baik cara, yakdiru, yang mampu dia, alaihi, terhadap ma tersebut, alaihi minhu, bi ahsanima, dengan sebaik-baik cara, yakdiru, yang mampu orang tadi, alaihi, untuk melakukan untuk melanggengkan dzikir tadi, minhu, dari orang tersebut. Sudah, jadi yang nomor 7 itu adalah melanggengkan dzikir. Jadi senantiasa berzikir, ingat, paling tidak ingat ya, ingat. Cuma kan begini, kenapa kok dzikir itu kemudian kita ucapkan ya? Di dzikir itu disebut dengan dzikir mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Sebenarnya dzikir itu kan berpikir atau mengingat ya, mengingat. Cuma karena level kita itu masih di bawah, untuk ingat Allah itu loh, kita itu perlu bantuan lesan, perlu omongan, perlu ucapan, sehingga kemudian ya kita mengucapkan la ilaha illallah sambil memikirkan itu. Karena sekali kita tidak mengucapkan, lesan kita diam, itu kita sudah berpikirnya kemana-mana, sudah lupa sekali sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan zikir, ketika kita mengucapkan saja pun kita itu gelambiar ya istilahnya, atau tidak fokus, bahkan tidak ingat kepada Allah, justru ingatnya kepada hutang-hutangnya. Itu kan tidak yudimud dzikra. Jadi senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang paling baik yang ia mampu ya. Saminuha, yang nomor 6, yang nomor 8, ayyahrisa, dia bersemangat ala iqamati faraidi, untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah,
wa yataqarraba dan untuk mendekat ilaihi kepada Allah binawafili dengan melakukan kesunahan-kesunahan yang ditentukan oleh Allah biqadri taqatihi dengan kadar kemampuannya. Jadi orang itu dianggap cinta Allah kalau dia bersemangat untuk melakukan yang fardu, kemudian bersemangat untuk melakukan yang sunnah-sunnah sesuai dengan kemampuannya. Itu berarti sudah pecinta Allah. Tasiuha yang nomor 9 dari ke-10 makna tadi, ayyasurra, dia bahagia, senang, ayyafroha, yakni bahagia atau senang bima sami'a, dengan sesuatu yang ia mendengar, min ghairihi dari selain orang tadi, min sana'in mendengar berupa pujian alaihi kepada Allah, au taqarrubin atau mendengar bahwa orang lain tadi itu mendekat ilaihi kepada Allah, wa jihadin dan mendengar bahwa orang tadi melakukan jihad fisabilihi dalam membela agama Allah, sirron baik dalam situasi yang sembunyi-sembunyi atau tidak di depan publik, walaniyatan dan di depan publik. Nafsan baik itu jihadnya dengan nyawanya, wa malan dengan hartanya, wa waladan dan dengan anaknya. Yang ke-9 itu di antara ciri orang itu pecinta Allah adalah dia ikut senang kalau ada orang menyebut Allah. Ada orang dzikir itu senang. Ada orang memuji dia senang. Ada orang mendekat kepada Allah. Oh, ada orang pergi ke masjid. Oh, itu luar biasa senang. Alhamdulillah Allah disembah oleh orang itu. Atau orang itu baik ya. Orang itu luar biasa. Dia semangatnya untuk beribadah ke masjid itu luar biasa. Atau mendengar orang itu bersedekah. Wah, si A itu nyumbang ke pesantren 2 miliar. Wah, alhamdulillah ada orang Islam yang kaya sehingga bisa membantu eksistensi pendidikan pesantren. Seperti itu, muncul rasa senang saja ketika Allah dipuji, ketika agama Allah dibela, itu adalah ciri cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyiruha yang nomor 10 ya. Yang terakhir, insami'a min ahadin. Insami'a kalau dia mendengar min ahadin dari salah seorang, dzikrallahi mendengar Allah disebut atau Allah diingat-ingat, Allah disebut, ana maka orang itu membantuhu terhadap seseorang tadi. Sudah, kalau ada orang dzikir itu dibantu justru. Mendengar ada temannya buka majelis, dibantu. Bukan malah dijelek-jelekkan. Itu pecinta Allah. Mendengar bahwa pesantren di sebelahnya itu juga buka tahfidz, itu ya suka. Alhamdulillah, sama-sama pesantren, sama-sama ini menambah program tahfidz. Itu luar biasa gitu loh. Lah, yang jadi soal itu kalau mendengar temannya buat majelis juga, kemudian dia mangkel, marah, benci, bahkan hasud, kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak baik. Lah ini kan berarti dia tidak senang ketika Allah disebut. Lah ini jadi persoalan di dalam kecintaannya. Ini bukan muhibbullah, bukan pecinta Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya pecinta makhluk ya. Hanya pecinta makhluk. Tanbihun ila akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.